Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi. Ya, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komposisi fungsi, di video ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Oke, sebelum ke materi, kita ambil contoh dulu tentang inverse fungsi. Misalnya di kehidupan nyata, kita ngambil contoh keluarga. Nah, misalnya Pak Surya punya dua anak. Dua anak ini namanya Nusa dan Rara. Jadi Nusa itu kakaknya, Rara itu anak kedua, adiknya. Nah, dari sini terdapat dua hubungan. Jadi bisa dihubungkan Nusa itu adalah kakaknya Rara, atau hubungan kedua, Rara itu adalah adiknya Nusa. Nah, hubungan ini kan saling terbalik ya, saling berlawanan. Nah, keterbalikan hubungan ini namanya inverse. Kalau di dalam matematika banyak sekali contohnya. Saya ngambil contoh 1 dan 2. Angka 1 dan 2 ini punya hubungan. Nah, 1 itu setengahnya 2, kalau 2 itu 2 kalinya 1. Nah, itu juga merupakan contoh dari inverse. Oke, langsung saja kita bahas materi inverse fungsi. Inverse fungsi itu relasi yang membalik aksi dari suatu fungsi. Apa artinya? Nah, misalkan di sini ada fungsi fx itu fungsi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini fungsi f itu memetakan himpunan A ke himpunan B, atau kalau dinyatakan dalam pasangan terurut itu himpunan A, B, di mana A anggotanya himpunan A dan B anggotanya himpunan B. Nah, inverse-nya apa? Nah, inverse-nya itu dilambangkan dengan f pangkat min 1. Nah, f pangkat min 1 ini adalah lambangnya dari inverse fungsi f. Pokoknya pangkat min 1 itu inverse ya. Inverse fungsi f dilambangkan f pangkat min 1 itu relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan A. Jadi kebalikannya. Kalau f itu memetakan A ke B, kalau f inverse itu memetakan B ke A. Kalau ditulis pakai pasangan berurut itu ya B, A, di mana B anggota B dan A anggota A. Nah, seperti ini. Jadi kalau f A ke B, kalau f inverse contoh fungsi yang saling inverse, tinggal balik saja. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 4x. Nah, di sini 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 8, 3 dipetakan ke 12, 4 dipetakan ke 16. Ada lagi, nah, fungsi gx sama dengan x per 4. Nah, ternyata fungsi gx ini adalah kebalikan dari fungsi fx. Nah, kalau fungsi fx 1 memetakan ke 4, kalau gx 4 memetakan ke 1. Kalau fx 2 dipetakan ke 8, kalau gx 8 dipetakan ke 2. Jadi saling keterbalikan. Bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi fx sama dengan 4x itu A ke B. Kalau gx x per 4, nah itu B ke A. Kesimpulannya fx itu sama dengan g inverse, atau gx itu sama dengan f inverse. Jadi fx itu kebalikan dari g, atau gx itu kebalikan dari f. Saling inverse adalah fungsi saling inverse. Nah, sekarang apakah inverse fungsi itu merupakan fungsi? Nah, apakah inverse suatu fungsi itu juga merupakan fungsi? Kalian bisa lihat beberapa fungsi berikut. Yang pertama, fungsi surjektif. Di sini fungsi surjektif, kalau kalian ingat, fungsi surjektif itu ciri-cirinya kodomain dan range-nya sama, atau kodomainnya habis gitu ya. Nah, di sini fungsinya jelas fungsi ya kalau fx-nya. Inverse-nya
inverse-nya. Jadi inverse-nya itu dari sini dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nah, inverse-nya 2 ini punya pasangan 2. 2 ini berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan C. Nah, jadi inverse-nya itu bukan fungsi. Contoh kedua. Nah, fungsi injektif. Fungsi injektif itu fungsi 1-1. Di sini A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 2, C dipetakan ke 3. Tapi inverse-nya 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan B, 3 dipetakan ke C. 4 nggak punya pasangan. Nah, berarti dia bukan fungsi. Contoh ketiga itu fungsi bijektif. Nah, di sini jelas fungsi bijektif itu inverse-nya juga merupakan fungsi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya inverse fungsi itu belum tentu fungsi. Bisa jadi hanya relasi biasa. Inverse fungsi yang merupakan fungsi disebut fungsi inverse. Fungsi inverse fungsi yang merupakan fungsi disebut fungsi inverse. Definisinya seperti ini ya. Jadi misalnya fungsi f itu a ke b, memetakan a ke b, itu punya inverse. F inverse memetakan b ke a. Nah, f inverse-nya ini fungsi kalau f-nya fungsi bijektif. Seperti itu. Menentukan inverse fungsi. Contoh 1, kita diminta menentukan inverse fungsi dari fungsi f. F-nya pasangan berurut 1,3, 4,6, 7,9, 10,13. Inverse-nya bagaimana? Inverse-nya, ya kita tinggal balik. Kalau ini 1,3, ini jadi 3,1. 4,6, ini jadi 6,4. 7,9, 9,7. 10,13, 13,10. Jadi kalau di F itu 1 dipetakan ke 3, kalau F inverse kebalikannya 3 dipetakan ke 1, dan seterusnya. Contoh kedua. Contoh kedua ini diagram panah. Tentukan inverse fungsi dari fungsi dx 5 ke 10, 6 ke 12, 7 ke 12. Ini fungsi surjektif, fungsi untung. Jadi inverse fungsinya ya kita tinggal membalik saja ya. Jadi seperti ini, G inverse jadi 10 ke 5, 12 ke 6, 12 ke 7. G inverse nya ini bukan fungsi, jadi ini inverse fungsi, bukan fungsi inverse. Beda kalau di contoh 1 tadi, ini fungsi ya, jadi ini merupakan fungsi inverse. Bagaimana jika ada soal seperti ini? Tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 3x plus 1. Nah, ini dinyatakan pakai rumus fungsi f-nya. Bagaimana cara mencari inverse-nya? Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, langkah pertama kita ubah persamaan y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Kemudian langkah kedua ganti x dengan f inverse y, sehingga f inverse y sama dengan fy. Langkah ketiga ganti y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Nah, kalau kita baca ya bingung, kita langsung terapkan saja. Di soal fx sama dengan 3x plus 1. Langkah pertama kita ubah persamaan y sama dengan fx. Jadi y sama dengan fx, fx-nya adalah 3x plus 1. Jadi ini fx-nya 3x plus 1. Kemudian kita kedua ruas kita kurangi 1, atau bahasa mudahnya plus 1-nya pindah ke ruas kiri gitu aja ya. Jadi y-1 sama dengan 3x. Setelah itu kita balik saja sifat komutatif, 3x sama dengan bukan komutatif, simetris ya. 3x sama dengan y-1, tinggal balik saja lah. Kemudian kedua ruas dibagi 3. Ini bagi 3, ini bagi 3, hasilnya 3 bagi 3x. Ini nggak bisa ya, tetap aja x sama dengan y-1 per 3. Nah, ini sudah bentuk x sama dengan fy, x sama dengan fy. Nah, jadi di langkah pertama ini intinya
Y sama dengan sesuatu, kita ubah menjadi X sama dengan sesuatu yang lain ya. Tuh. Sekarang kita ke langkah yang kedua. Langkah kedua, gantikan X dengan F inverse Y. Jadi X di sini kita ganti dengan F inverse Y. X diganti F inverse Y. F inverse Y sama dengan Y-1/3. Itu langkah kedua. Sekarang langkah ketiga, ganti Y sama dengan ganti Y dengan X. Langkah ketiga, Y-nya diganti X. F inverse Y jadi F inverse X. Jadi kalau Y-1 jadi X-1. Sudah ketemu F inverse X sama dengan X-1/3. Contoh lagi. Tentukan inverse fungsi dari Gx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Oke, yang pertama, Y sama dengan 2x kuadrat plus 5. Sorry, Y sama dengan Gx, Gx-nya 2x kuadrat plus 5 gitu ya. Di sini, Y plus 5 sama dengan 2x kuadrat. Langkahnya seperti biasa. Kita sendirikan yang X-nya ya. Jadi di sini 2x kuadrat. Kita balik saja. Terus kita bagi 2. Jadi ini dibagi 2 tinggal x kuadrat, ini dibagi 2 jadi seperti ini. Nah, karena ini kuadrat ya, jadi biar kuadratnya hilang kita akar. Nah, jangan lupa tanda plus minusnya. Nah, jadi kita ganti X-nya jadi G inverse Y. Kemudian Y-nya kita ganti X, jadi G inverse X sama dengan plus minus akar X min 5/2. Ini inverse-nya. Contoh lagi, tentukan inverse fungsi dari fungsi Px sama dengan 2x plus 5/3x min 4. Ini agak panjang ya. Jadi Y sama dengan Px, langkah pertama. Px-nya kita ganti, kemudian kita kalikan silang. Kemudian kita distribusikan Y-nya, jadi 3xy min 4y. 3xy min 4y sama dengan 2x plus 5. Kemudian kita kelompokkan suku yang punya X, suku yang memiliki X. Jadi 3xy sama 2x-nya kita jadikan satu ruas. Nah, menjadi seperti ini. 3xy, 2x jadi min 2x, min 4y jadi 4y. X-nya kita keluarkan ya. Karena ini punya X, X-nya bisa kita keluarkan. Jadi seperti ini, X-nya dikeluarkan, tapi tinggal 3Y min 2. Setelah itu kita bagi. Jadi X sama dengan 4Y plus 5/3Y min 2. Sekarang kita tinggal ke langkah yang kedua. X-nya diganti P inverse Y. P inverse Y-nya sama dengan 4Y plus 5/3Y min 2. Y-nya kita ganti X. Nah, P inverse X sama dengan 4X plus 5/3X min 2. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, kita tidak perlu ngitung sepanjang ini, karena ada rumus cepat katanya. Rumus cepatnya seperti ini. Ya, jadi Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Nah, kita tinggal menukar posisi A dan posisi D. A sama D nya ditukar dan tandanya berubah. Nah, jadi karena ini positif D jadi negatif D, positif A jadi A gitu ya. Tinggal tukar dan ubah tanda A sama D nya. Sekarang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Komposisi fungsi dan inverse fungsi ini ternyata punya keterkaitan, punya hubungan. Nah, komposisi fungsi saya rasa kalian masih ingat ya. Nah, di sini misal saya punya tiga himpunan. Berarti ada dua fungsi. Yang pertama fungsi F menghubungkan himpunan pertama ke himpunan kedua. Yang kedua fungsi G menghubungkan himpunan kedua dengan himpunan ketiga. Jadi F ini himpunan pertama kedua, fungsi G kedua ketiga. Nanti komposisinya berarti dari himpunan pertama langsung ke himpunan ketiga. Itu adalah G komposisi F atau G bundaran F. Nah, G bundaran F.
Sekarang gimana inverse-nya? Berarti inverse-nya kalau ini G ke sana berarti G inverse ke sana. Ini F berarti ke sana F inverse. Itu ya. Nah, terus komposisinya gimana? Kalau dari sini langsung ke sana, dari himpunan ketiga ke himpunan pertama. Ya. Kalau ini F G jadi G bundaran F, berarti kalau G inverse F inverse, ya F inverse bundaran G inverse. Kesimpulannya apa? Nah, ini F inverse bundaran G inverse ini adalah kebalikan dari G bundaran F. Nah, artinya G bundaran F inverse itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Nah, seperti ini. G bundaran F inverse atau G komposisi F D inverse itu sama dengan komposisinya F inverse dengan G inverse. Nah, atau kalau dibalik, F bundaran G inverse berarti G inverse bundaran F inverse. Contoh, kalau diketahui F inverse X sama dengan X min 3 dan Gx sama dengan 2X min 1, tentukan F komposisi G D inverse. Kita bisa pakai rumus F komposisi G inverse. Jadi F komposisi G inverse nanti adalah G inverse dikomposisikan dengan F inverse. F inverse-nya sudah ada. F inverse-nya sama dengan X min 3 ini dari soal. G inverse-nya yang nggak ada. Nah, jadi kita harus cari dulu. Gx-nya 2X min 1. G inverse-nya apa? Begitu ya. Nah, jadi Gx sama dengan 2X min 1. Langkah-langkahnya sama seperti tadi ya. Jadi ini. Nanti hasilnya seperti ini. G inverse-nya sama dengan X min 1 per 2. Dari mana? Nah, ini langkahnya. Nah, jadi G-nya kita buat Y, kemudian min 1-nya pindah ke sana saja gitu ya. Terus kita balik, kita bagi 2, dan seterusnya. Nah, jadi ketemu G inverse-nya seperti ini. Nah, sekarang baru kita cari ini rumusnya kan. F komposisi G inverse X itu berarti G inverse dikomposisikan dengan F inverse. Ini artinya G inverse F inverse X. Nah, F inverse X-nya apa? F inverse X-nya itu adalah X min 3. Berarti G inverse dalamnya X min 3. X min 3 masukkan ke G inverse. G inverse-nya apa? G inverse-nya adalah X plus 1 per 2. Nah, berarti X min 3-nya masukkan sini. Menjadi menjadi seperti ini. X min 3 plus 1 per 2. Jadi X-nya di sini diganti X min 3 gitu ya. Jadi X min 3 plus 1 min 2. X per 2, X per 2, min 2 per 2, min 1. Ya, itu tadi materi tentang inverse fungsi. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Kalian bisa buka referensi dari buku-buku yang ada atau kerjakan latihan soal-soal yang ada. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.